Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Marisatul Hasna dengan NIM 1908205032 akan menjelaskan tentang materi anggaran pemerintahan yaitu APBN dan APBD. Pembahasan yang pertama mengenai pengertian anggaran pendapatan dan belanja negara atau bisa disebut APBN. Anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN merupakan rencana keuangan yang dibuat pemerintah setiap tahun, disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Isi dari APBN memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama 1 tahun anggaran, yaitu dari 1 Januari sampai 31 Desember yang ditetapkan dengan undang-undang. Ruang lingkup APBN adalah mencakup seluruh penerimaan dan pengeluaran yang ditampung dalam satu rekening yang disebut Rekening Bendaharawan Umum Negara atau BUN di Bank Sentral Bank Indonesia. Selanjutnya ada tujuan APBN. Tujuan APBN adalah sebagai pedoman penerimaan dan pengeluaran negara dalam melaksanakan kegiatan kenegaraan untuk meningkatkan produksi dan kesempatan kerja, dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran bagi masyarakat. Pembahasan selanjutnya mengenai fungsi APBN. Yang pertama ada fungsi otorisasi, mengandung arti bahwa anggaran negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. Yang kedua ada fungsi perencanaan, mengandung arti bahwa anggaran negara menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan. Yang ketiga ada fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan mengandung arti bahwa anggaran negara menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Yang keempat ada fungsi alokasi, mengandung arti bahwa anggaran negara harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian. Yang kelima ada fungsi distribusi, mengandung arti bahwa kebijakan anggaran negara harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Yang keenam ada fungsi stabilisasi, mengandung arti bahwa anggaran pemerintah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian. Selanjutnya mengenai pembahasan tentang pelaksanaan APBN. Yang pertama, setelah APBN ditetapkan dengan undang-undang, pelaksanaan APBN dituangkan lebih lanjut dengan peraturan presiden. Yang kedua, berdasarkan perkembangan di tengah-tengah berjalannya tahun anggaran, APBN dapat mengalami revisi atau perubahan. Yang ketiga, untuk melakukan revisi APBN, pemerintah harus mengajukan RUU perubahan APBN untuk mendapatkan persetujuan DPR. Yang keempat, perubahan APBN dilakukan paling lambat akhir Maret setelah pembahasan dengan Badan Anggaran DPR. Yang terakhir, dalam keadaan darurat, misalnya terjadi bencana alam, pemerintah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya. Materi pembahasan selanjutnya yaitu mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah atau bisa juga disebut APBD. Pengertian APBD diambil dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Kebudayaan. APBD merupakan salah satu instrumen kebijakan yang digunakan sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah. Menurut Permendagri nomor 21 tahun 2011, APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui oleh pemerintah daerah dan DPRD, serta ditetapkan dengan peraturan daerah. APBD merupakan instrumen kebijakan yang utama bagi pemerintah daerah. Anggaran daerah juga digunakan sebagai alat untuk menentukan besar pendapatan dan pengeluaran. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai tujuan APBD. Tujuan APBD yang pertama yaitu membantu pemerintah daerah mencapai tujuan fiskal. Yang kedua, meningkatkan pengaturan atau juga koordinasi tiap bagian yang berada di lingkungan pemerintah daerah. Yang ketiga, menciptakan efisiensi terhadap penyediaan barang dan jasa. Yang keempat, menciptakan prioritas belanja pemerintah daerah. Pembahasan selanjutnya mengenai fungsi APBD. Yang pertama ada fungsi otorisasi. APBD bisa melaksanakan pendapatan dan belanja daerah di tahun bersangkutan. Yang kedua ada fungsi perencanaan. APBD menjadi sebuah pedoman bagi manajemen di dalam hal merencanakan sebuah aktivitas atau kegiatan pada tahun yang bersangkutan.
Yang ketiga ada fungsi pengawasan. APBD menjadi sebuah pedoman untuk bisa menilai apakah aktivitas penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Yang keempat ada fungsi alokasi. APBD diarahkan untuk bisa menciptakan lapangan kerja maupun mengurangi pengangguran, serta meningkatkan efisiensi serta efektivitas perekonomian. Yang kelima ada fungsi distribusi. APBD harus memperhatikan pada rasa keadilan serta kepatutan. Yang keenam ada fungsi stabilitasi. APBD menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian pada suatu daerah. Pihak yang terlibat dalam anggaran pemerintah daerah. Yang pertama ada pihak eksekutif, diantaranya Bupati atau Wali Kota, Sekretaris Daerah, Tim Anggaran Eksekutif, Satuan Kerja Perangkat Daerah, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, dan yang terakhir Badan Pengelolaan Keuangan Daerah. Yang kedua ada pihak legislatif, diantaranya ada Panitia Anggaran Legislatif, Komisi-Komisi DPRD. Yang ketiga ada pihak pengawas, diantaranya ada Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, yang terakhir Badan Pengawas Daerah. Pembahasan terakhir yaitu mengenai penyusunan APBD. Yang pertama, penyusunan rencana kerja pemerintah daerah. Yang kedua, penyusunan rancangan kebijakan umum anggaran atau KUA. Yang ketiga, ada penetapan prioritas dan plafon anggaran sementara atau PPAS. Yang keempat, ada penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja pemerintah daerah atau SKPD. Yang kelima, ada penyusunan rancangan Perda atau APBD. Yang keenam, penetapan APBD, dan yang terakhir ada pelaksanaan APBD. Sekian pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.